Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiatun Khoriah dari Fakultas Ekonomi Prodi S1 Manajemen Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan memaparkan materi atau menjelaskan materi tentang hawalah yang berjudul Pentingnya Hawalah dalam Islam, yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Andes Haji Bejo Santoso MT PhD, Islam dan Disiplin Ilmu kelas MC3A. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu ada pengertian hawalah. Di sini pengertian hawalah secara bahasa atau etimologis yaitu pemindahan atau mengalihkan. Sedangkan secara terminologis menurut Hanafiyah yang dimaksud dengan hawalah yaitu pemindahan kewajiban atau tuntutan membayar hutang dari orang yang berhutang atau disebut dengan al-muhil kepada orang yang berhutang lainnya atau yang disebut juga al-muhal alaih. Sedangkan menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbaliyah, hawalah yaitu pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran hutang dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Selanjutnya ada dalil tentang hawalah. Di sini dalil tentang hawalah yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 280 yang artinya berbunyi, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan sebagian atau semua hutang. Itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Sedangkan pada hadis di sini yaitu hawalah diperbolehkan berdasarkan dari al-sunnah dan ijma'. Dasar hukum dari al-sunnah dalam hadis riwayat Abu Hurairah yaitu berbunyi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, penguluran pembayaran hutang yang dilakukan oleh seorang kaya merupakan sebuah bentuk kezoliman. Jika pembayaran piutang salah seorang di antara kalian dialihkan kepada orang lain yang mudah membayar hutang, hendaklah pengalihan tersebut diterima. Lalu materi selanjutnya yaitu implementasi hawalah dalam keuangan syariah. Hawalah dalam keuangan syariah yaitu di mana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang tersebut kepada bank, atau pihak nasabah meminta tolong kepada bank untuk membayar terlebih dahulu piutang tersebut atas transaksi halal dengan pihak yang berhutang. Dan atas bantuan bank tersebut, maka bank berhak menambahkan biaya tertentu atas jasa penagihan. Bank membayar piutang itu dan bank menagihnya dari pihak ketiga tersebut, dan juga harus tetap mempertimbangkan dan memperhatikan resiko apa saja yang dapat terjadi dari hal tersebut. Lalu ada jenis-jenis hawalah. Yang pertama ada hawalah hak atau pemindahan hak. Apabila yang dipindahkan itu merupakan hak menuntut uang atau dengan kata lain pemindahan piutang. Yang kedua, hawalah muqayyadah atau pemindahan bersyarat. Pemindahan sebagai ganti dari pembayaran hutang dari pihak pertama atau disebut dengan muhil kepada pihak kedua atau muhal. Yang ketiga ada hawalah dain, yaitu pemindahan hutang. Jika yang dipindahkan tersebut kewajiban untuk membayar hutang. Yang keempat ada hawalah mutlaqah atau pemindahan mutlak, yaitu pemindahan hutang yang tidak ditegaskan sebagai ganti pembayaran hutang pihak pertama atau muhil kepada pihak kedua atau muhal. Selanjutnya ada contoh dari hawalah. Di sini contoh dari hawalah yaitu misalkan saja si A memiliki hutang kepada si B sebesar Rp100.000. Kemudian si B juga memiliki hutang kepada si C sebesar Rp100.000. Karena besaran piutangnya sama,
maka si B kemudian berinisiatif mengalihkan piutang si A kepada si C, sebab piutang tersebut tadi sama, yaitu Rp100.000. Dalam fikih, pola penagihan tanggungan semacam ini termasuk dengan akad pada hawalah. Untuk selanjutnya ada fatwa di SN MUI. Yang pertama ada fatwa di SN MUI nomor 58 garis miring DSN MUI garis miring nomor 5 garis miring 2007 tentang hawalah bil ujrah. Yang kedua ada fatwa di SN MUI nomor 31 garis miring DSN MUI garis miring nomor 6 garis miring 2002 tentang pengalihan hutang. Yang ketiga ada fatwa di SN MUI nomor 12 garis miring DSN MUI garis miring nomor 4 garis miring tahun 2000 tentang hawalah. Yang keempat ada di SN MUI nomor 34 garis miring DSN MUI garis miring nomor 9 garis miring tahun 2000 tentang Letter of Credit atau LC impor syariah. Baik, selanjutnya ada skema penerapan hawalah. Teman-teman bisa melihat pada contoh gambar penerapan hawalah berikut yang ada dalam penerapan dalam pembiayaan faktoring. Di sini ada kontraktor atau disebut dengan muhil berhutang kepada supplier material atau muhal atas pembelian bahan-bahan bangunan. Selanjutnya ada muhal mengalihkan piutangnya atas hutang muhil pada lembaga pembiayaan syariah atau muhal alaih atas pengetahuan kontraktor disebut dengan muhil. Lalu atas pengalihan ini lembaga keuangan syariah membayar sejumlah uang sebesar hutang muhil setelah dikurangi dengan ujrah. Dan pada saat jatuh tempo hutang kontraktor atau muhil melakukan pembayaran kepada lembaga keuangan syariah atau muhal. Penjelasan dari skema di atas dalam pembiayaan faktoring yaitu pembiayaan faktoring atau disebut dengan anjak piutang merupakan transaksi pembiayaan oleh suatu lembaga keuangan yang bertindak sebagai muhal alaih dengan cara mengambil alih piutang dari penjual atau pembeli suatu jasa yang disebut dengan muhal atas hutang pembeli atau penerimaan jasa disebut dengan muhil. Di mana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga tersebut memindahkan piutang kepada bank. Kemudian bank membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga. Untuk berikutnya ada manfaat dari hawalah. Berikut ada beberapa manfaat dari akad hawalah. Yang pertama ada hawalah dapat diandalkan untuk menyelesaikan persoalan kredit dengan memindahkan hak tanggungan jaminan kepada orang yang menanggung atas hutang yang dilimpahkan kepada si penanggung. Dengan demikian hak milik seorang nasabah tepat dapat terlindungi. Yang kedua ada untuk menalangi dana bagi yang sedang membutuhkan. Lalu sebagai sumber pendapatan non pembiayaan bagi bank syariah. Dan terakhir ada lebih mudah untuk membayar hutang kepada seseorang melalui perantara orang lain atau orang ketiga dengan dasar sukarela atau kerelaan. Baik, selanjutnya ini adalah materi terakhir yang akan saya jelaskan, yaitu ada penyebab akad hawalah berakhir. Di antaranya ada akad hawalah belum dilaksanakan dengan baik sampai dengan tahapan akhir, tetapi kemudian akad tersebut dibatalkan. Yang kedua, hilangnya hak muhal alaih karena meninggal dunia atau bangkrut. Yang ketiga, jika muhal alaih telah melaksanakan kewajibannya kepada muhal, ini berarti akad hawalah benar-benar
sudah dipenuhi oleh semua pihak yang terkait dalam akad hawalah tersebut. Yang keempat, meninggalnya muhal, sementara muhal alaih mewarisi harta hawalah, karena pewarisan merupakan salah satu sebab suatu kepemilikan. Yang kelima, jika muhal menghibahkan atau menyedekahkan harta hawalah kepada muhal alaih dan ia menerima hibah tersebut. Yang keenam atau terakhir, yaitu muhal menghapuskan kewajiban membayar hutang kepada muhal alaih. Sekian pemaparan dan penjelasan materi tentang hawalah dari saya, Lutfiatul Horiah. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.